Pemirsa, saat ini sidang umum PBB ke-71 masih berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam forum ini, Presiden Amerika Serikat Barack Obama baru saja memberikan pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika di hadapan Majelis Umum PBB terkait berbagai isu yang tengah dihadapi masyarakat internasional belakangan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir dari jalannya sidang umum PBB, kita segera bergabung bersama reporter VOA Patsy Widakuswara langsung dari New York, Amerika Serikat. Ya, selamat malam waktu New York, Patsy. Baru saja Presiden Amerika Barack Obama berpidato di depan Majelis Umum PBB dan juga KTT pengungsi. Lalu apa komitmen Amerika dalam isu ini, Patsy? Ya, pidato Presiden Obama kali ini menegaskan bukan hanya komitmen pemerintahannya, namun juga ia datang ke meja membawa komitmen dari 51 perusahaan Amerika Serikat yang menawarkan 650 juta dolar dana untuk membantu pengungsi, termasuk 1 juta dolar dari pasangan suami istri George Clooney dan Amal Clooney untuk pengungsi Suriah asal Lebanon. Seperti kita tahu, Amal Clooney ini merupakan keturunan Lebanon. Tapi selain itu, pidato Presiden Obama di sidang Majelis Umum PBB kali ini juga merupakan pembelaan dirinya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait berbagai konflik internasional termasuk Suriah, di mana ia mengedepankan pendekatan multilateral dan juga pendekatan diplomatik. Namun kita tahu dalam kasus Suriah ini pendekatan tersebut kurang berhasil karena krisis ini telah berkelanjutan selama 6 tahun dan baru kemarin 1 hari sebelum pidato Presiden Obama gagal gencatan senjata yang dinegosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia terkait Suriah. Jadi memang isu Suriah ini menjadi pusat perhatian di sidang Majelis Umum PBB hari ini. Ya, Patsy, beberapa kebijakan luar negeri Amerika dikabarkan dikritisi dalam forum. Bagaimana pemimpin dunia menyikapinya, Patsy? Ya, ini memang satu hal yang menarik ya. Kalau kita perhatikan tahun 2008 yang lalu, itu pada saat Presiden Obama menjadi presiden untuk pertama kalinya, itu reputasi Amerika Serikat amat sangat rendah. Karena saat itu selama 8 tahun sebelumnya, Presiden George Bush tidak suka pendekatan multilateral, selalu mengedepankan pendekatan unilateral. 8 tahun kemudian Presiden Obama meninggalkan gedung PBB untuk terakhir kalinya dalam kapasitasnya sebagai presiden. Reputasi Amerika Serikat dianggap lebih ramah terhadap dunia internasional, terhadap berbagai kesepakatan internasional. Namun kedepannya apa yang akan terjadi tentunya tergantung pada siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya. Apabila capres Demokrat Hillary Clinton yang menang, tentunya kebijakan ini akan berlangsung ya, baik dalam hal climate change, perubahan iklim, atau non-proliferasi nuklir, kemudian masalah pengungsi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang menang adalah Donald Trump, capres Partai Republik, ini semuanya akan bertolak belakang. Apalagi kalau kita tahu Donald Trump ini sudah mengucapkan berbagai komentarnya yang satu misalnya terkait pengungsi, tidak ramah terhadap pengungsi. Dua, masalah climate change, sudah mengancam akan mengeluarkan Amerika Serikat dari perjanjian Paris. Masalah proliferasi nuklir juga ia menyatakan kenapa tidak kalau ada negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi memiliki nuklir. Jadi memang banyak pandangan-pandangan atau pertanyaan-pertanyaan dari para pemimpin negara PBB terkait masa depan dan kelanjutan diplomasi Amerika Serikat di panggung internasional ini. Juga betul-betul menarik perhatian masyarakat Indonesia. Patsy, WHO mengangkat isu soal bakteri super yang resisten terhadap antibiotik. Hubungannya dengan Indonesia seperti apa, Patsy? Nah, ini adalah satu isu yang sangat menarik sekali yang akan diangkat mulai besok ya, besok pagi ini, sekarang malam hari waktu New York. Dan memang yang namanya the rise of superbacteria atau bakteri super yang tahan begitu banyak antibiotik, ini menjadi pusat perhatian para pemimpin dunia dan juga pejabat kesehatan dunia. Karena ternyata yang namanya penggunaan antibiotik itu sudah begitu luar biasa disalahgunakan, berlebihan penggunaannya. Termasuk di Indonesia, kan kita tahu betapa mudahnya membeli antibiotik, betapa mudahnya bahkan dokter tidak usah pakai resep dokter pun di warung kita bisa beli antibiotik. Nah, ini menimbulkan bakteri yang resisten terhadap antibiotika dan dirasa merupakan isu yang menjadi perhatian global, dan Indonesia harus buy in atau harus turut terlibat dalam isu ini karena menyangkut kesehatan masyarakat bukan hanya di tanah air tapi juga di seluruh dunia.
Ya baik, Patsy, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian reporter VOA Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat.